Hari Minggu yang cerah. Minggu ini rame soal urusan bea cukai. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu bea cukai dari Kuala Namu alias Bandara Kuala Namu itu bikin pengumuman di mana kita kalau mau berangkat ke luar negeri supaya pulangnya nggak dikenain pajak dari barang-barang pribadi kita sendiri, itu kita diminta untuk daftar dulu di bea cukai bandara, kemudian kita taruh bagasi, baru kita ke boarding gate. Yang mana sebenarnya ini ngerepotin banget. Karena prosesnya nggak segampang itu. Prosesnya adalah kalau kita belum punya boarding pass, kita harus ke check-in baggage, ke check-in counter dulu, dapetin apa namanya boarding pass, kemudian kita ke kantor bea cukai, kita daftar sambil geret-geret koper, dibuka kopernya, dicek bla 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 segala macam, dapat surat, kita ke counter check-in lagi, taruh bagasi. Artinya, kalau biasanya lu ngabisin waktu sekitaran 2 sampai 2,5 jam di bandara sebelum terbang, kali ini lu nyiapin lagi waktu sekitaran 2 jaman juga. Dengan harapan yang ngantri nggak banyak di bea cukai. Well, ini ngerepotin. Tapi sebetulnya yang bikin gua bingung adalah kok bisa keputusan ini keluar? Waktu rapat tuh pemikirannya gimana gitu. Maksud gue gini loh. Ini kalau kita meeting sekitaran 10 orang, 20 orang. Ini kan gue yakin meetingnya bukan 1 sampai 2 orang ya. Bukan cuma berdua doang nih yang meeting. Tapi pasti banyak orang gitu. Banyak pejabat yang meeting. Ini nggak ada gitu satu pejabat yang misalnya bilang, Pak, Bu, maaf nih. Kayaknya ini nggak logis deh. Kayaknya ini ngerepotin deh. Nggak ada gitu yang gue pikiran kayak gitu. Atau ya udahlah, yang penting Bapak senang, keputusan Bapak lah yang terbaik. Apa begitu semua? Anyway, latar belakang dari keputusan kontroversial ini sebetulnya bisa dipahamin. Yaitu banyaknya just tip yang masuk ke Indonesia dan tidak dikenai pajak. Alias importir ilegal. Gue paham, negara lagi bangun ibu kota baru, pasti butuh duit. Gue kalau jadi presiden atau jadi pejabat, juga gue pasti akan mikir gimana caranya gue bisa dapat duit lagi nih, duit nambah-nambah gitu buat pembangunan ibu kota. Kan lumayan juga ya kan, berapa triliun gitu kan lumayan cuy. Apalagi just tip ini perputaran uangnya triliunan setiap tahun gitu. Jadi penting banget kan untuk lu bisa dapetin duit dari situ. Gue punya saran untuk ini. Kenapa pemerintah nggak berpikiran untuk menganggap atau menjadikan para just tipper ini sebagai UMKM yang lapor pajaknya pribadi 0,5% sampai 1% setiap bulan. Tinggal lu bikin satu lembaga baru, atau bukan lembaga baru lah, tim baru lah untuk ngurusin para just tipper ini. Bikin peraturannya supaya mereka bisa daftar dan bayar pajak dari setiap barang yang mereka bawa. Gitu loh. Nggak usah gede-gede, 1% aja sama kayak UMKM lainnya yang bayar pakai PPh final. Kan nggak pusing. Udah kelar. Kalau misalnya dia nunggak pajak atau dia bohong, tinggal di cross check. Ya, lu harus periksa memang. Cara yang kemarin dibikin sama Bea Cukai itu tuh kayak cara yang mudah, tapi sifatnya jangka pendek. Ini ada cara yang sifatnya memang ribet untuk pemeriksaannya, tapi jangka panjang dan bisa dilakukan. Kenapa? Karena udah terbukti banyak pengusaha yang bayar pajak pribadi kan. Ya ini juga sama konsepnya. Tinggal penerapannya doang aja, ini khusus para just tipper. Kan mereka juga UMKM sebetulnya, jatuhnya ya perorangan gitu loh. Kelar udah. Kenapa nggak lakuin hal itu gitu, daripada istilahnya lu tahu di rumah lu ada tikus nih. Tapi yang lu basmi bukan tikusnya, rumahnya lu bakar gitu. Rumah lu sendiri lu bakar, kan repot ya. Tapi ya udahlah. Mungkin juga udah apa namanya ya, mungkin juga memang peraturannya memang bingung gitu. Gimana cara kita mencegahnya? Dan ya udahlah, begitu peraturannya jadi, mau matang atau nggak matang lempar aja ke pasar gitu. Ya kan, daripada lu bingung, betul gak? Mending langsung lempar aja lah udah. Nanti ya kayak biasa lah, pemerintah kan sering bikin peraturan aneh, dilempar dulu ke pasar ibaratnya, ternyata kontroversi dicabut lagi. Sering kayak gitu kan? Ya gue rasa ini juga sama sih. Hari ini juga udah ada sanggahan dari Prastowo Justinus. Ini kayaknya dia semacam ya pejabat yang ngurusin keuangan gitulah.
ataupun perdagangan gitulah. Jadi dia udah melakukan klarifikasi terkait soal bea cukai kemarin. Kontroversialnya, terus kemudian harusnya ngapain, dia udah bikin. Ya kita lihat aja bagaimana. Maksud gue, lain kali gitu loh, pemerintah ketika mereka mau bikin peraturan, coba dipikirin matang-matang dengan logika, kemudian dipraktekin dulu sama kalian. Ini ribet atau enggak gitu. Kalau buat kalian ini ribet, buat masyarakat juga ribet gitu. Kalau kalian merasa ini mudah, peraturan ini mudah buat kalian, wow. Saya cuma bisa wow gitu. Ya udahlah, see you di video berikutnya. Bye.